Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Wahyudi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi sesi 2 atau modul 2 yang Anda bisa unduh ataupun bisa lihat pada materi inisiasi yang sesi kedua ya. Ada dua di situ, ada satu materi inisiasi 1 dan materi inisiasi 2. Baik, langsung saja di sini saya akan coba jelaskan berdasarkan PowerPoint yang sudah tersedia di Universitas Terbuka ini oleh Pak Muh Ikhwan SPD MSI. Yang pertama ini adalah permintaan, penawaran, dan harga. Jadi kalau permintaan ini adalah fungsinya ya, QX sama dengan F, PX, P itu adalah harga, kemudian I itu bisa pendapatan konsumen ya, income, kemudian PR itu bisa ekspektasi konsumen dan lain sebagainya. Nah, ini adalah simbol-simbol dari permintaan, penawaran, dan harga. Ini yang termasuk ini adalah yang permintaan ya. Ya, jadi bisa harga barang jasa itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang lain yang berkaitan, ekspektasi konsumen, selera konsumen, banyaknya konsumen potensial, pengeluaran iklan, atribut, dan faktor spesifik lainnya. Kemudian hukum permintaan. Hukum permintaan itu jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Ya, dan sebaliknya jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, seperti itu hukumnya ya. Jika harga naik, harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan ya, permintaan barang tersebut akan berkurang ya, karena harganya naik gitu ya. Karena misalnya harganya mahal, pasti permintaan berkurang ya, menurun gitu ya. Dan sebaliknya jika harganya menjadi murah, turun, nah, permintaan barang atau jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, ini adalah grafik hukum permintaan. Nah, ini ya, jadi P ini adalah harga P1 ya. Misalnya P1 ini mengalami penurunan, kemudian pengaruhnya, dampaknya terhadap permintaan barang, jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan ya. Ketika harga naik, ini juga turun gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan permintaan suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh pertama berubahnya harga barang jasa dan itu sendiri. Ya, harga barang ataupun jasa itu sendiri. Kemudian pendapatan konsumen, harga barang lain yang berkaitan, ekspektasi konsumen, selera konsumen, banyaknya konsumen potensial, pengeluaran iklan, atribut, dan faktor spesifik lainnya. Ya, ini adalah beberapa hal yang bisa nanti mempengaruhi permintaan suatu barang ataupun jasa. Ini adalah pergeseran kurva permintaan. Harga misalnya tetap di 4.000, tapi ada pergeseran permintaan. Nah, ada beberapa hal tadi yang bisa mempengaruhi perubahan permintaan ya. Ya, misalnya karena selera misalnya ya, atau karena banyaknya konsumen potensial ya. Nah, itu akan berpengaruh. Ya, misalnya kalau ke selera, ketika pada waktu tahun tertentu fashion misalnya, industri fashion itu kan ada tren. Jadi misalnya 2023, ketika masuk 2024 tentu tren 2023 sudah tidak berlaku lagi. Jadi masalah selera. Nah, tentu saja ada pergeseran permintaan menurun gitu ya, dengan harga barang yang sama atau produk yang sama gitu ya, produk di tahun 2023 gitu. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian ini fungsi permintaan QD, F, PQ, harga barang itu sendiri, PQ, PSI itu harga barang-barang substitusi, barang-barang pengganti gitu ya. Kemudian ini adalah pendapatan, S selera, dan D jumlah penduduk. Ini persamaan permintaannya ya. QS sama dengan A min B PQ. A ini adalah konstanta, B ini adalah koefisien perubahan. Kemudian pengaruh faktor selain harga barang itu sendiri. QD sama dengan F, ini PQ, PSI, YSD ya. Ini harga substitusi, income, pendapatan para pembeli gitu ya, selera masyarakat, S, Y, income-nya, pendapatannya ya. Kemudian D adalah jumlah penduduk.
selain harga barang, pengaruh faktor selain harga barang itu ya, selain harga, jadi bisa harga barang substitusi, pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk. Kemudian perubahan pendapatan menimbulkan perubahan permintaan barang. Ya, misalnya barang inferior. Barang inferior itu jika pendapatan naik akan dikurangi, ya. Misalnya ubi kayu, ini contohnya ya, salah satu contohnya. Ada juga barang esensial. Barang esensial itu yang penting sekali manfaatnya, misalnya sembako. Nah, siapa sih yang tidak butuh makanan, misalnya ya, sembako, kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini penting manfaatnya. Pakaian juga sama ya, sandang, pakaian yang kita gunakan. Kemudian barang normal, jika permintaan naik, pendapatan naik gitu ya. Ini misalnya perabotan, makanan gitu ya. Kemudian ada barang mewah, superior ya, atau barang mewah. Ini adalah pergeseran kurva permintaan ya, akibat perubahan pendapatannya. Kalau ada perubahan pendapatan, misal pendapatan tahun ini pendapatan tahun ini misalnya lebih kecil dibandingkan yang tahun lalu, tentu ada pergeseran permintaan. Ketika pendapatannya kecil, tentu akan ada pergeseran gitu ya, tentu akan menjadi berkurang juga gitu ya permintaan barang tersebut. Nah, ini ya, dan lain sebagainya nih ya, contohnya nih, kalau misalnya pendapatannya meningkat, tentu ada perubahan, bergeser ya, menjadi lebih banyak konsumsinya gitu ya. Kemudian ini adalah penawaran, kita masuk penawaran. Nah, ini penawaran itu dipengaruhi oleh harga barang jasa itu sendiri, harga barang input. Harga barang input itu maksudnya harga barang, misalnya itu harga barang bahan bakunya misalnya, atau asal mula barang tersebut kan pasti ada bahan baku yang asalnya yang dia buat, kemudian jadilah sebuah produk tersebut. Ya, misalnya kan ban itu kan dari karet. Nah, karet itu berarti berapa nih harga barang inputnya. Kemudian harga barang lain ini juga ya, harga barang substitusi atau barang lain. Kemudian tingkat teknologi ini juga berpengaruh ya terhadap penawaran, teknologi yang dipakai. Ekspektasi produsen itu bagaimana sih yang diinginkan, yang diharapkan oleh produsen. Kemudian banyaknya perusahaan yang memproduksi sejenis dan faktor spesifik lainnya. Penawaran, baik, ini berbeda dengan hukum permintaan. Kalau penawaran, jika harga naik maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat, dan jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Nah, saya beri contoh seperti ini. Ketika suatu masa harga barang ini naik gitu ya, artinya banyak dicari oleh orang-orang gitu ya, atau oleh masyarakat, sehingga harga barang ini menjadi naik. Ketika harga barang naik, nah tentu saja banyak nanti produsen-produsen itu yang menawarkan produk yang sama. Ya, jadi jika harga naik, produknya bagus saat itu dijual, banyak mendapatkan keuntungan produsen tersebut, si pembuat barang, maka tentu saja penawaran juga akan meningkat. Perusahaan-perusahaan lain juga akan ikut memproduksi barang tersebut dan juga ikut bagaimana bisa menjual, memasarkan produk tersebut. Ya, seperti itu ya. Kemudian grafik hukum penawaran, nah ini seperti ini. Ya, S. Ya, jadi kalau hukum permintaan itu kan dari atas, kanan atas ke kiri bawah gitu ya. Ini ya. Nah, kalau penawaran itu kiri bawah ke kanan atas. Ya, jadi jika harga turun, maka permintaan juga penawaran juga turun. Ya, jika harga naik, penawaran juga mengalami kenaikan. Nah, ini. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan penawaran ya, berubahnya harga input, misalnya harga di petani untuk karet itu mengalami kenaikan. Tentu saja nanti dampaknya terhadap penawaran juga ada pengaruhnya gitu ya. Kemudian berubahnya teknologi untuk efisiensi. Ya, teknologi ya. Artinya sekarang ini kan teknologi tentu semakin berkembang. Jadi mengikuti perkembangan zaman, teknologinya semakin maju pesat, nah, sehingga ada muncul efisiensi misalnya. Ini kan mempengaruhi dari penawaran itu sendiri. Kemudian perubahan produktivitas sumber daya, ini juga produktivitas sumber daya, misalnya ada perubahan semakin sedikit semakin banyakkah gitu ya. Jadi nanti akan mempengaruhi dari barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian pergeseran kurva penawaran, nah seperti kurva permintaan, kalau penawaran ini ada pergeseran ya. Nah, ini pergeseran, misalnya tadinya
Tadinya harga P1, penawarannya di Q1, harga turun ya. Nah, ini jadi bukan seperti yang teori permintaan tadi ya. Kalau ini penawaran jadi mengikuti ininya sama ya. Jadi kondisinya jika harga turun, penawaran turun. Nah, jadi kita lihat dari sini. Jika harga turun ya, ini harga turun, penawaran juga turun. Tapi jika harga naik, ya harganya naik kan, penawaran juga akan naik. Nah, ini. Nah, jadi kita bukan melihat dari kuantitas gitu ya. Kalau ini kan kuantitas jumlah barang yang diminta. Ini kita melihat dari penawarannya gitu ya. Penawarannya. Ya, kalau permintaan ini bisa dilihat permintaan tuh dari sini quantity, harga barang yang diminta. Tapi kalau penawaran dilihat dari kurvanya ini yang kita lihat ya. Harganya naik, penawaran juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini. Jika harga turun, penawaran juga mengalami penurunan. Jadi penyebab perubahannya itu biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, ekspektasi produsen tadi gitu ya. Kemudian harapan kenaikan harga di masa yang akan datang. Kemudian fungsi penawaran ini QS, F, PQ, PL, PI, O, dan T. Ya, PLI itu maksudnya adalah harga barang lain ya. O tujuan perusahaan dan tingkat teknologi yang digunakan. Ya, persamaan penawaran ini QS sama dengan A plus B PQ. Ini konstanta A ya, dan B ini adalah koefisien perubahan. Pengaruh faktor selain harga barang itu sendiri. Bisa juga ya, selain harga barang tadi ada faktor yang lain gitu ya. Jadi ada bisa karena harga barang lain ya, bukan barang tersebut ya, harga barang lain, kemudian biaya produksinya, kemudian tujuan perusahaannya dan teknologinya. Kemudian pergeseran kurva penawaran ya. Ini pergeseran. Jadi jika harga turun, ini turunnya kita lihat dari sini, turun, penawaran juga mengalami penurunan. Nah, kita lihat dari sisi garisnya ini ya. Jika semakin naik, semakin tinggi harganya, maka penawaran semakin meningkat juga. Nah, ini juga semakin meningkat biaya. Nah, ini adalah pergeseran kurva penawaran. Kemudian permintaan, keseimbangan pasar. Nah, kita bicara keseimbangan pasar. Ini seperti penggabungan gitu ya antara kurva permintaan dan penawaran tadi. Permintaan adalah hasrat yang timbul dari individu atau masyarakat konsumen sebagai akibat adanya kebutuhan dari masyarakat tersebut terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh produsen. Ya, sedangkan harga keseimbangan, price equilibrium, akan tercapai bila mekanisme harga terjadi kekuatan antara konsumen dan produsen terhadap barang atau jasa pada jumlah dan harga yang disepakati. Ya, jadi harga keseimbangan itu apabila sudah ada keseimbangan gitu ya, sudah ada kekuatan di pasar antara konsumen dan produsen dan ada harga yang disepakati, maka ini termasuk price equilibrium. Kemudian ini adalah kurvanya ya, PQ, P harga, Q quantity, D ya, demand itu permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau supply itu kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini misalnya contohnya ya, misalnya ini ya, untuk supply-nya Q sama dengan min 15 min P. Kalau demand Q sama dengan 2P min 6. Nah, apabila ceteris paribus tidak berlaku, terjadi perubahan harga naik atau turun. Kemudian ini kemungkinan berubahnya harga keseimbangannya. Terjadinya perubahan faktor-faktor tertentu. Nah, ceteris paribus sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, faktor-faktor lainnya itu tidak berubah. Tapi di sini tidak berlaku gitu ya, apabila ada perubahan harga dan perubahan faktor-faktor tertentu. Nah, jadi harga pasar sama dengan harga keseimbangan. Jadi tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Nah, jadi ada keseimbangan pasar bertemu di titik tengah tadi ya. Jadi 3 cara penentuan harga keseimbangan: melalui tabel, melalui grafik, dan melalui angka. Ya, jadi kondisi kelebihan dan kekurangan. Nah, apabila kondisi kekurangan adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta itu lebih banyak. Banyak misalnya permintaan gitu ya. Lebih banyak permintaan daripada penawaran. Jadi banyak orang minta barang tersebut, tapi penawaran nih dari produsen-produsen itu sedikit gitu ya. Jadi tidak sebanding gitu ya. Nah, kondisi kekurangan ya. Jadi barang yang diminta lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi apa indikasinya? Dan mengindikasikan harga yang berlaku di pasar terlalu rendah. Ya, bisa saja permintaannya meningkat tapi penawarannya sedikit. Nah, jadi karena ada indikasi harga yang berlaku di pasar itu rendah. Tapi kondisi surplus, ya, kalau kondisi surplus ada kondisi barangnya banyak
yang ditawarkan banyak gitu ya, banyak sekali barang dibandingkan dengan jumlah barang yang diminta. Ya, permintaan itu sedikit gitu ya, sedangkan penawaran banyak. Nah, sehingga indikasi bisa saja yang berlaku adalah di pasar itu terlalu tinggi, mahal, sehingga yang permintaan juga turun ya, sedangkan penawaran atau produsen-produsen itu banyak menjual produk tersebut. Nah, ini surplus itu berada di atas ya, surplus kelebihan. Ya, P1 misalnya ini. Kemudian P2 misalnya di bawah ini kekurangan. Nah, shortage kekurangan, tapi ada equilibrium nih. Tapi keseimbangan pasar. Ya, jadi ada harga atas, batas atas dan bawah. Price ceiling, kebijakan. Nah, ini penentu kebijakan pemerintah ya. Pemerintah itu kebijakan yang digunakan untuk mengontrol harga suatu barang agar tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah melakukan kebijakan operasi pasar, subsidi bagi produsen mengurangi pajak impor. Misalnya harga beras pada waktu tertentu, misalnya pada waktu menjelang hari raya itu pasti mengalami kenaikan. Nah, bagaimana pemerintah bisa melakukan kebijakan operasi pasar, memberikan subsidi agar harga itu bisa terkontrol, bisa dikontrol ya, sehingga harga tersebut nantinya dijual ke masyarakat gitu, tidak tinggi gitu ya. Ini price ceiling. Jadi ada harga batas atas. Ada juga harga price floor ya, batas bawah. Jadi kebijakan untuk menetapkan harga eceran terendah sehingga produsen dapat menjual lebih banyak barang, tujuannya agar suatu barang tidak terlalu rendah. Ya, misalnya kan banyak misalnya para petani bawang misalnya gitu ya, karena harganya murah gitu ya, sehingga nah ini perlu nih pemerintah, bagaimana caranya pemerintah bisa membantu petani tersebut yang tentu saja dari barang-barang kelebihan tadi itu bisa diekspor ke luar negeri misalnya, karena di dalam itu kan permintaannya sudah tinggi gitu ya. Ya karena murah tadi ya, karena rendah tadi misalnya yang dijual per kilogram atau per tonnya misalnya. Nah, ini kebijaksanaan pajak. Jadi kebijaksanaan pajak misalnya ini harga rokok. Misalnya harga rokok paling murah 8.500, kemudian ada keseimbangan lama, ada keseimbangan harga rokok itu 10.000, tapi ada peningkatan ketika misalnya pemerintah itu menetapkan pajak. Nah, pajak rokok itu kan biasanya ada bea cukai gitu ya. Jadi tentu saja harga dari rokok tersebut bisa meningkat, ada kenaikan ya. Kemudian ini grafik keseimbangan pasar setelah kena pajak. Nah, ini setelah kena pajak. Kalau ini kan yang dengan, nah ini ya keseimbangan lama, kemudian ada keseimbangan baru. Nah, ini ada keseimbangan baru ya. Jadi harganya mengalami peningkatan. Kemudian kalau ini ada subsidi, misalnya subsidi itu bagaimana nih? Tapi tidak berlaku untuk produk rokok gitu ya. Subsidi itu bagaimana produk harga itu bisa turun gitu ya. Turun. Nah, misalnya kan barang-barang kebutuhan pokok, makanan gitu ya. Jadi pemerintah bagaimana bisa memberikan subsidi gitu ya, agar harganya tidak terlalu tinggi juga di pasaran. Nah, ini misalnya harganya di 9, kemudian di awal ini kan misalnya 6 di awalnya, kemudian ada keseimbangan pasarnya di ini ya, di sini di titik ini ya. 87. Q-nya 8, harganya di 7. Ini 7 ya. 7. Kemudian ada peningkatan nih karena pajak, meningkatlah menjadi 9 di sini ya harganya. Nah, penawaran kan turun, tapi pemerintah memberikan subsidi. Nah, ini subsidi, makanya di garis ars ini adalah subsidi. Subsidi tentu saja harapannya konsumen itu bisa tetap mendapatkan harga yang murah gitu ya, di harga 6. Nah, sisanya ini nanti pemerintah melakukan subsidi. Nah, pergeseran kurva permintaan penawaran ini, keempat kemungkinan pergeseran kurva penawaran. Ada permintaan bertambah, itu bergeser ke kanan, permintaan berkurang bergeser ke kiri, penawaran bertambah, kurva bergeser ke kanan, dan penawaran berkurang, kurva bergeser ke kiri. Saya lanjutkan ke sesi 2, elastisitas permintaan dan penawaran. Ada 3 macam konsep elastisitas permintaan. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Jika untuk harga adalah respon dinyatakan dalam perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga, disebut elastisitas permintaan ya. Jadi misalnya ada perubahan jumlah barang diminta, permintaan barang misalnya tadinya 5 menjadi 10. Nah, ini kan ada perubahan harga. Nah, ini disebut dengan elastisitas permintaan. Kemudian ada responnya gitu ya, bagaimana nih menghadapi perubahan ini gitu ya. Kemudian permintaan suatu barang adalah elastis bila para pembeli secara relatif responsif terhadap perubahan harga. Nah, akan menjadi elastis jika pembeli itu responsif. Responsif itu artinya merespon ketika ada kenaikan harga, merespon. Akan menjadi ramai misalnya, akan menjadi
apa istilahnya itu heboh gitu ya di masyarakat karena kenaikan harga barang itu dinyatakan elastis. Dengan kata lain, perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta akan barang tersebut. Nah, ada perubahan besar ya apabila dalam jumlah barang yang barang tersebut. Pada barang lain, respon jumlah yang diminta mungkin lemah. Nah, kalau untuk barang lain bisa saja lemah gitu ya. Respon jumlah yang diminta mungkin lemah atau kecil terhadap perubahan harga. Nah, ini dinamakan kurang elastis. Ya lemah. Ya, misalnya ada barang yang tidak terlalu penting sebenarnya kemudian ada penurunan. Ya, barang-barang mungkin barang-barang mewah misalnya yang tidak semua masyarakat itu bisa memilikinya, mobil misalnya. Ketika ada penurunan ya itu tidak terlalu berpengaruh, tidak ada responsif nih. Misalnya mobil mewah ya, kalau mobil-mobil yang mungkin masih menengah gitu kan artinya masih ada respon juga gitu ya, bisa dikatakan elastis. Tapi kalau mobil mewah, barang branded ya kurang elastis ya, tidak ada pengaruhnya juga gitu ya, lemah atau kecil terhadap perubahan harga. Nah jadi ini permintaan elastis lebih dari satu, kurang dari satu, kurang elastis, elastis tunggal, unitary elasticity ya, persentase perubahan kualitas yang diminta terhadap atau dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah ini rumusnya ya. Kalau elastisitas silang itu kalau ini kuantitas yang diminta dengan barang, kalau ini kualitas yang diminta dengan persentase perubahan harga barang ya. Nah ini elastisitas silang, persentase perubahan kuantitas, persentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah kalau ini barang tertentu ya, jadi positif maka X dan Y adalah substitusi, ES sama dengan negatif maka barang X dan Y adalah komplementer. Komplementer itu pengganti gitu ya, substitusi itu pengganti. Kalau positif bari substitusi, komplementer itu pelengkap, komplementer itu pelengkap. Jadi elastisitas pendapatan ini rumusnya, persen perubahan kuantitas barang dibagi jasa tertentu dibagi persen perubahan pendapatan real. Nah jika EP elastisitas pendapatan itu kurang dari 0, positif barang inferior. Barang inferior itu barang yang tidak penting ya, seperti ubi kayu tadi kan, jadi dikurangi gitu ya. Tapi kalau misalnya 0 lebih kecil dari elastisitas permintaan lebih kecil daripada 1, nah ini termasuk barang kebutuhan pokok. Nah, tapi jika barang mewah, jika lebih dari 1 maka tergolong barang mewah. Ini jenis elastisitas permintaan, ada inelastis sempurna, elastis tunggal, unitary elasticity, elastis dan tidak elastis, inelastic. Ini ya contohnya. Inelastis sempurna dia ke atas ya, E sama dengan 0. Inelastis, nah ini inelastis ya, agak curam gitu ya, agak curam ini. Kalau uniter itu agak melandai, lebih landai daripada yang sebelumnya nih. sama dengan 1 uniter. Elastis itu lebih landai lagi nih, ini elastis. Nah elastis sempurna dia rata sama ya, ini inelastis, jadi seperti tahapan dari awal, ini inelastis sempurna, inelastis, elastis uniter, elastis ya, dan elastis sempurna ini akan menjadi sama gitu ya. E sama dengan tidak terhingga. Kalau E sama dengan lebih besar daripada 1, ini E sama dengan tidak terhingga. Hubungan antara elastisitas harga dan penerima penjualan, antara elastisitas harga dan penerima penjualan, total revenue mempunyai hubungan yang unik. Nah, misalnya bila elastisitas harga lebih dari 1, maka total revenue itu pendapatan lebih besar ya. OBCD. Nah, ini ya. OBCD ini ya, OBCD lebih besar daripada OAFE. Ini OBCD lebih besar daripada OAFE. Ini gambar 34A ini ya. Tapi bila sama dengan 1, TR tetap. Nah, ini tetap OAFE. Nah, ini sama dengan OBCD. Nah, ini. Lihat gambar 34B. OBCD, sorry nah ini ya, yang ini maksud saya ini OBCD. Nah maka, nah ini kan sama ini, sorry ini ya, OBCD, OAFE, OBCD ya, 34B ya, B itu yang ini ya 34B ini, sorry ini yang tebak C nih.
maka EH kurang dari 1, maka TR lebih kecil. OBCD lihat gambar 34C nya, 34C nya. OBCD lebih besar daripada OAFE. Ya, jadi sebenarnya lihat dari ini ya, ini sama ini dengan ini aja ya. OBCD lebih besar daripada OAFE. Nah, ini lebih besar. Kalau yang kedua ini yang B, ini yang di sini sorry. OAFE lebih sama dengan OBCD. Nah, sama ya. Kalau ini yang C ini baru ya. Nah, akan mengalami perubahan sebenarnya jika harga naik. Untuk elastisitas harga lebih dari 1, TR akan menurun. Untuk elastisitas harga kurang dari 1, total revenue akan naik. Untuk EH sama dengan 1, total revenue akan tetap. Faktor penentu adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia, presentasi pendapatan dibelanjakan, dan jangka waktu analisis. Jadi 5 macam jenis elastisitas penawaran: elastisitas sempurna, inelastis sempurna, elastisitas tunggal, unitary, elastis, dan inelastis. Nah, ini elastisitas penawaran. Kalau tadi kan permintaan, nah ini penawaran. Nah, jadi dia hanya satu gambar ini saja. Kalau elastis seperti ini ya. Nah, contohnya bisa penawaran perhiasan, itu termasuk yang barang mewah ya, artinya lebih besar daripada 1 ya. Persen delta P lebih kecil daripada persen delta Q, delta P Q. Inelastis lebih besar daripada ini sehingga kurang dari 1, ini hasil pertanian, makanan pokok misalnya kan ya, inelastis. Tapi uniter itu contoh penawaran sepeda motor ya, saat hari raya nih ya. S sama dengan 1. Elastis sempurna, P tetap tapi Q berubah sehingga S sama dengan tidak terhingga. Jadi contoh penawaran misalnya sebidang tanah gitu ya. Penawaran elastis sempurna, P berubah tetapi Q tetap sehingga S sama dengan 0. Contoh penawaran barang dapur. Ya, pertemuan itu perubahan biaya produksi, jangka waktu analisis sangat singkat, jangka pendek, jangka panjang. Kemudian contoh menemukan koefisien elastisitas titik. Nah, ini ya. EP sama dengan min sigma delta QD. Nah, ini QD nya sama dengan delta P kali P per QD. EP sama dengan MN NA kali NA ON. MNON 30 1. Kemudian contoh elastisitas EP sama dengan 1 ini contohnya nih ya, perhitungannya ya. 60 min 2, 60 min 50, 10. Ini PQ. Jadi elastisitas permintaannya lebih daripada 2. Sekian, ini saja materi inisiasi untuk sesi 2 atau modul 2 penentuan harga yang bisa saya jelaskan. Sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Sekian, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.